andaikan banyak yang mendorong, semua pihak mendorong, misalnya nih Pak Ramali siap dah maju sebagai apa siap juga turun gelanggang apa mundur? Kalau memang situasi memungkinkan, Ya, kita harus mencalonkan. Kita selaku pengurus harus siap. Harus Apalagi siap. teman-teman di luar sana juga banyak yang menyatakan ya harus ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini saya bertemu dengan Pak Ramali Padang, salah satu ketua RW, kalau nggak salah ketua RW 10 ya? Ya, ketua RW 10 di Kelurahan Buliang, Kelurahan Buliang, 1 ya, Kecamatan Batu Batu Aji. Aji. Mudah-mudahan semua RW sekota Batam dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pak Ramali Padang, dari awal menduga Pak Ramali Padang ini orang Padang. Karena umumnya kalau misalnya ada nama 5 Budi, ada Budi Jawa, Budi Padang, Budi Sunda, Budi Palembang. Nah, apakah betul Pak Ramali Padang ini asli Sumatera Barat atau sekedar julukan? Gimana Pak? Oh bukan. Bukan. Dan bukan julukan juga. Padang itu marga, berasal dari marga. Sumatera Utara ya. Oh, Sumatera Utara ini ada marga Padang? Iya, Sumatera Utara letaknya di ke Kabupaten Sidikalang. Oh, Kabupaten Iya. Sidikalang. Ketika saya masuk kota Batam, Bapak itu dikenal sebagai apa ya? Petarung. Dalam hal ini caleg berulang-ulang, walaupun tidak berhasil, tapi secara ekonomi di mata masyarakat tidak bangkrut. Sebab banyak di Batam ini caleg habis-habisan kolap dia. Iya, Tapi iya. Pak Ramali ini kok sepertinya mata airnya tidak pernah tidak pernah surut. Dulu tahun berapa mulai terjun politik? Saya terjun politik di P3 itu Oh, P3 ya? Ya, di P3 tahun 1998 Lah, pertama. caleg kan? Belum, calegnya itu 2009. 2009. Ya, 2009. Nah, terus yang kedua 2014 partai yang sama. Partai yang sama. Nah, 2 kali di P3, 2009, 2014, 2019 kemarin di Nasdem. oke. Nah, yang saya heran begini Pak, kalau ekonomi tak berpengaruh berkurang, kalau calegnya main-main kita nggak kaget. Tapi Pak Ramali ini kan setiap calon nampaknya banyak bersedekah. Saya tahu persis loh. Tapi ekonomi kok nampaknya tak ada, kurang sedikit pun. Kira-kira apa usaha Pak Ramali? Saya usaha sehari-hari saya hanya pekerja yang punya perusahaan, kalau orang bilang kontraktor lah. Oh, betul lah Pak Ramali, kontraktor, duitnya banyak berarti. Tapi berhubungan dengan caleg itu, karena saya anggap itu ibadah, ikhlas-ikhlas saja. Iya. Perkara jadi atau tidak jadi kan kita sudah bersedekah Pak ya. Perkara jadi dan tak jadi itu urusan yang di atas. Oke, baiklah Pak Ramali. Kabarnya Pak Ramali ini kan juga selain ya kontraktor, kok masih sempat-sempatnya mengurus warga menjadi RW. Apa itu motivasinya Pak kira-kira? Nah, itu sama dengan caleg tadi. Artinya saya ikut caleg itu selain daripada ibadah, juga gemar berorganisasi. Nah, seperti ikut partai itu kan menambah kawan, menambah wawasan, bahkan bisa menambah income juga. Begitu juga dengan RT RW. Saya pernah menjabat RT RW, menjabat RW di tahun 2017 sampai 2018. Ketika 2019 saya mengundurkan diri, terbentur dengan pencalonan. Oh ya, karena nggak boleh kan? Karena tidak boleh. Nah, saya lagi mengabdi menjadi perangkat RT RW itu memang saya bilang hobi karena saya berpikir apa yang kita punya pokok-pokok pikiran ataupun gagasan itu
bisa kita salurkan. Pada saat kemarin saya dicalonkan kembali menjadi RW di tahun 2021 dan alhamdulillah terpilih kembali. Kalau kita berpikir capek, sangat capek, tersita waktu. Kalau berpikir Ya, capek. kalau berpikir capek, tersita waktu. Tapi seperti saya katakan tadi, pengabdian terhadap rakyat itu, masyarakat itu, walaupun tidak menjadi anggota dewan, menjadi RW pun Pengabdian juga. pengabdian juga. Terus begini Pak Wali, apapun namanya, itu kan ada organisasi yang menaungi. Kalau tak salah saya dengar, kalau RW ini FKTW, betul ya? Ya, Kalau RT itu sama dengan FKTW? sama. FKTW itu Singkatan? forum komunikasi RT RW. Jadi di dalamnya itu jadi T-nya itu Iya. RT, W-nya RW. ya, Oh. jadi di dalamnya itu ada RT RW yang tidak menjabat lagi ataupun yang sedang menjabat. Oh, jadi yang tidak menjabat masih bisa masuk forum itu? Masih. Oh, luar Nah, biasa. karena kita masih butuh pokok-pokok pikiran mereka, masukan mereka. Karena kan belum tentu beliau tidak menjabat, beliau tidak peduli terhadap Oh. masyarakat ataupun terhadap RT RW tersebut. Terus begini Pak, saya membaca Facebook yang sekarang sedang viral gitu. Pak Ramali ini di situ ditulis ketika nanti pemilihan pengurus, dalam hal ini ketua FKTW yang kemungkinan bulan Juli tahun ini itu ya, dimunculkan di situ penantang petahana yang paling kuat. Wah, dalam hati saya kalau Pak Ramali maju ini selesailah yang lain. Kira-kira Pak, saya kan belum tahu nih, karena saya bukan RW ya, maklum saja semua teman-temannya. Oh iya, saya juga kaget kemarin baca di Facebook itu. Dan saya juga tidak berteman dengan yang membuat statement di Facebook itu. Jadi saya melihat itu mungkin itu pemikiran kawan-kawan di luar. Nah, kalau ketua sekarang itu Pak Rusadi Wijaya, Pak Rusadi Wijaya, Ya. tinggal di? tinggal di Tanjung Singkuang. Oh iya. Jadi saya pun setelah membaca itu ketawa juga. Sementara kita sendiri belum memikirkan sampai ke sana. Dan kita juga sebagai pengurus belum ada rapat-rapat untuk membicarakan masalah pemilihan. Terus kalau Pak Ramali sendiri masuk pengurus hari ini? Saya pengurus di Forum FKTW Kota Batam Sebagai? wakil ketua 2. Mempunyai SK. Jadi begini Pak Ramali, menurut saya yang menulis itu juga tak bisa disalahkan juga. Pertama, dia memang selain RW, Pak Ramali kan wakil ketua. Tapi beginilah, oke lah perkara itu orang namanya kita ini medsos kan publik ya. Iya. Perkara orang kenal atau tidak kenal, namanya ini lembaga publik. Menurut saya, andaikan banyak yang mendorong, semua pihak mendorong, misalnya nih Pak Ramali siap dah maju sebagai kandidat. Kalau di legislatif kan tak pernah pantang mundur nih, ya kan? Nah KTW itu macam mana kira-kira nih? Apa siap juga turun gelanggang apa mundur? Kalau hal itu kita merujuk saja ke peraturan ADART yang sudah ada. Memang batas waktu itu kalau tidak salah di bulan Juli, Juni apa Juli antara itu. Ya ya. Nah, kalau memang situasi memungkinkan, Ya. kita harus mencalonkan ataupun kita nanti ada musyawarah anggota, harus ada pemilihan. Kita selaku pengurus harus siap. Harus Apalagi siap. teman-teman di luar sana juga banyak yang menyatakan ya harus ada perubahan begitu. Karena kemarin pemilihan ketua itu tidak ada secara pemilihan, secara aklamasi. Jadi gimana? Aklamasi? Ya, yang pertama karena terbentuknya FKTW di awal itu berasal dari Kelurahan Tanjung Singkuang. Jadi berembuk para pendiri apa semua sudah nggak usah ada pemilihan, dibentuk saja langsung pengurus dan diangkatlah beliau sebagai ketua umum. Ya maklum kan yang Nah, pertama itu begitu biasa. biasanya kan. Di mana-mana pun organisasi ataupun apa seperti itu, Kalau itu pertama biasa begitu. ya. Tapi setelah berjalan wajiblah kita mengikuti ADRT sesuai dengan yang sudah dibuat. Karena ini mengatasnamakan RTW Sekota Iya, Batam kan? Kota Batam. Iya. Itu. Oke, terus begini Pak Ramali. Secara aturan Pak Ramali bisa ya secara ADRT? Secara ADRT bisa karena saya pengurus. Oke, saya berharap Pak Ramali terpilih. Nah, kaitan tupoksi saya nih Pak.
Saya sehari-hari menangani konflik rumah tangga di Kota Batam ini. Salah satu yang menjadikan rumah tangga itu terus berkonflik, saya melihat juga karena terutama dalam hal KDRT ya. Banyak RT RW ini terutama oknum ya, yang tidak peduli dengan kiri kanannya itu ada rumah tangga itu bermasalah. Nah, kira-kira kalau Pak Ramali terpilih nih, karena tugas saya bagaimana menyelamatkan keluarga, apa cara pemikiran Pak Ramali turut serta membantu warga itu minimal tidak terjadi KDRT. KDRT itu bisa pemukulan terhadap istri atau terhadap anak, gitu kan? Nah, kira-kira bagaimana Pak cara Bapak menghimbau kepada RT RW yang lain? Baik, ini memang banyak terjadi di masyarakat. Saya alami itu. Cuman yang jadi masalah bagi kita perangkat RT RW ini, karena ini permasalahan rumah tangga, artinya permasalahan pribadi, memang sulit kita untuk masuk ke dalam. Maka dari itu kita butuh satu seperti aturan lah, aturan dari Kemenak ataupun dari dinas terkait yang menyatakan bahwasanya kita selaku perangkat RT RW ini bisa ikut nimbrung ke dalam untuk mengurusin itu. Itu ya. Nah, sama dengan seperti kumpul kebo, ya kan, seperti pelanggaran lain itu yang di lingkungan, kita kan sudah dapat tuh aturan-aturannya, sehingga kita bisa dapat bertindak di masyarakat. Nah, kalau yang seperti ini memang belum ada kita dapatkan itu. Kalau sudah ada dapat itu, kita pasti siap. Artinya menjaga lingkungan itu terhindar dari KDRT. Menjadi ketua FKTW ini kan tidak cukup uang sebenarnya, artinya SDM. Tapi kan perlu kita menjalin hubungan atas, bawah, samping. Kalau ke bawah jelas Pak Ramali sebagai petarung tak usah diragukan lah. Saya juga sering diajak ngopi kan, gitu kan. Nah sekarang nih andaikan Bapak terpilih nih, bisa nggak kira-kira menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan pengusaha, dengan camat, dengan lurah, dengan wali kota, dengan gubernur? Kira-kira Bapak bagaimana memandang? Apakah lebih bagus menjaga jarak supaya kita independen, apa lebih bagus kerjasama? Gimana Pak Rai? Itu harus dilakukan Pak. Karena apa? Fungsi kita kan sudah jelas. Fungsi kita ke atas dan ke bawah. Nah kalau kita tidak menjalin hubungan terhadap pemerintah, itu kita salah. Karena kita perpanjang tanganan daripada pemerintah terhadap masyarakat. Begitu juga dengan pengusaha. Nah, kalaulah pengusaha tidak kita gandeng untuk mengurusi masyarakat ataupun program-program yang kita buat, ya sama aja bohong. Begitu juga dengan pemerintah. Program kita ini kan sasarannya untuk pemerintah, ke dinas-dinas. Jadi kita harus memang benar-benar menggandeng, atau bukan menggandeng lagi, kita harus digandeng, harus bekerja sama untuk itu. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ada campur tangan pemerintah nggak berjalan. Nah itu, apalagi kita RT RW ini kan sudah dikasih insentif sama pemerintah, terus kita jauhi pemerintah kan salah juga. Betul juga. Kurang ajar juga tuh. Sementara kita perpanjang tanganan dari pemerintah ke masyarakat. Tapi menjauhi kan? Ya, tapi menjauhi karena kan sudah jelas. Nah, kita sebagai RT RW ini pertama mengikuti semua program pemerintah yang diberikan terhadap masyarakat. Artinya kita perpanjang tanganan. Jadi apapun harus kita tempel betul, harus mendekat. Harus mendekat. Harus mendekat. Terus terakhir nih Pak, kira-kira Bapak nanti kalau terpilih ketua FKTW lah, apa program minimal ya 1 bulan pertama lah, apa syukuran atau apa? Karena saya yakin Bapak terpilih, sebab kalau lihat potongan, coba luar biasa. Apalagi orang Medan ini kan petarung nih, tak pernah mundur ya. Apa kira-kira program? Kalau program saya yang paling mendesak adalah membenahi struktur FKTW tingkat Kota Batam. Oh, betul. Artinya meletakkan orang-orang yang benar-benar pas di posisinya. Yang kedua, ada juga kecamatan ya? Ya, yang kedua harus cepat membentuk pengurus FKTW tingkat kecamatan. Oh, belum selama ini? Dari dulu kita sudah rencanakan itu, tapi belum tercapai. Tapi Bapak siap? Insya Allah. Walaupun tak ada duit dari wali kota. Kalau untuk membentuk itu saya rasa tidak perlu anggaran, karena kita kan perlu ngumpul Pak Rahmat. Betul, tapi ada trik-trik yang harus dilakukan. Apalagi kita sudah dekat dengan pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah bisa kita minta bantu untuk berkontribusi
untuk bersinergi dengan camat-camat yang ada. Kelurahan ada juga rencana? Kelurahan sudah ada, beberapa kelurahan di Batam. Saya rasa masih 30% lah Yang belum dibentuk? Yang sudah terbentuk. Oh, masih banyak yang Masih belum banyak ya? yang belum terbentuk. Memang kendala kita kemarin yaitu belum terbentuknya tingkat kecamatan, sehingga tingkat kelurahan susah untuk kita bentuk. Saya kira itu Pak Ramali dan teman-temanku semua, kita dapat bincang-bincang santai ya. Jadi bagi semua masyarakat Kota Batam, terutama RT RW yang berminat menjadi pengurus, silahkan saja. Untuk Pak Ramali ini sebenarnya menurut saya sangat tepat kalau maju, tapi juga yang lain juga memiliki kesempatan yang sama. Kalau nggak salah ketuanya ini bisa 2 periode ya? Ya, bisa 2 periode. Yang sekarang ini baru periode pertama. Artinya yang incumbent pun kalau mau maju ya silahkan saja, apalagi mendapat dukungan. Karena pada akhirnya kan yang menentukan kan pemilih juga ya. Dan kalau saya sih prinsipnya lebih banyak yang maju lebih bagus. Berarti gitu ya? kan lebih banyak yang memikirkan FKTW ini ke depan. Oh ya, mantap ya. Tapi itulah tadi program beliau kalau misalnya terpilih ya, membenahi struktur kepengurusan sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Itu betul ya? Ya. Saya kira itu kawan-kawanku semua. Terima kasih Pak Ramali. Mudah-mudahan bincang kita ditemani dengan 1 gelas kopi, dengan 1 gelas teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.